Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mengandung hikmah, sebuah kisah inspiratif yang insya Allah akan menggugah keimanan kita semua. Kali ini berjudul Membeli Waktu. Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja pukul 21 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi harinya. "Aku menunggu ayah pulang karena aku mau tanya berapa sih gaji ayah?" kata sang anak. "Loh, tumben, kok nanya gaji ayah segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak ya, aku sekedar pengen tahu aja," kata sang anak. "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari ayah bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji ayah 1 bulan berapa, hayo?" tanya sang ayah. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajarnya, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya. Jadi kalau satu hari ayah dibayar 400.000 untuk 10 jam, berarti 1 jam ayah digaji 40.000 dong. "Kamu pinter. Sekarang tidur ya, kan sudah malam." Tapi sang anak tidak mau beranjak. "Ayah, aku boleh pinjam uang 10.000 enggak?" "Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi saja, sekarang kamu tidur." "Tapi ayah..." "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Dengan wajah sedih dan kecewa, sang anak pun berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian, ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang Rp30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, ayahnya berkata, "Maafin ayah ya sayang, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa. Jangankan 10.000, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat beli mainan kan?" "Ayah, aku nggak minta uang, aku cuma mau pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku." Iya, tapi buat apa sayang?" tanya sang ayah. "Aku menunggu ayah pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak ayah main ular tangga, 1 jam saja ya, aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu ayah itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu ayah. Aku buka tabunganku tapi cuma ada 30.000. Tadi ayah bilang untuk 1 jam ayah dibayar 40.000. Karena uang tabunganku hanya 30.000 dan itu gak cukup, aku mau pinjam uang 10.000 dari ayah." Mendengar perkataan anaknya itu, sang ayah seketika terdiam. Ia terenyuh, kehilangan kata-kata dan menangis berurai air mata. Ia pun memeluk erat anaknya yang disayanginya itu sambil minta maaf pada sang anak. "Maafkan ayah ya sayang," ujarnya. "Ayah telah khilaf. Selama ini ayah lupa untuk apa ayah bekerja keras.
"Maafkan ayah anakku," kata sang ayah di tengah suara tangisnya. Si anak hanya diam membisu dalam pelukan ayahnya. Inilah fenomena yang terjadi di zaman modern seperti ini. Kita bisa saksikan di mana-mana. Di satu sisi, ada keluarga yang memiliki banyak waktu bersama keluarga, tetapi secara ekonomi ia pas-pasan. Dia hidup di bawah kemiskinan. Kemudian di sisi yang lain kita juga bisa melihat ada keluarga yang secara ekonomi dia mapan, tetapi dia tidak memiliki banyak waktu bersama keluarganya. Anaknya jarang diperhatikan, kemudian jarang juga ada waktu bersama istrinya. Nah, jadi ini yang biasa kita saksikan di zaman modern seperti ini. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah seperti yang kisah yang saya sampaikan tadi, di mana anaknya menyampaikan keinginannya supaya ayahnya bisa bersama dirinya, kita harus mensyukurinya, kita harus bersyukur terhadap sikap anak kita yang seperti itu, yang mau mengungkapkan isi hatinya. Dengan demikian, kita bisa mengetahui apa keinginannya, bahwasanya anak kita itu ingin diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Berbeda halnya dengan anak yang tidak ingin mengungkapkan isi hatinya kepada orang tuanya, yang hanya memendam perasaannya saja. Nah, yang ditakutkan, dikhawatirkan adalah bahwasanya ia mencari perhatian dari lingkungannya, sehingga inilah yang biasa kita kenal sebagai kenakalan remaja. Nah, jadi banyak kasus terjadi kenakalan remaja itu akibat orang tuanya kurang memperhatikannya, kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya, sehingga secara tidak sadar dia membutuhkan perhatian dari sosok ataupun dari siapa saja, dan ternyata perhatian itu ia dapatkan dari lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya baik, kalau teman-temannya baik, insya Allah dia akan menjadi baik pula. Nah, tetapi yang berbahaya adalah kalau di saat orang tuanya jarang ataupun kurang memberikan perhatian kepada anaknya, pengaruh buruk mudah sekali masuk kepada anak-anak seperti itu. Makanya banyak terjadi kasus narkoba, kemudian anak yang masih ABG dia merokok, minum minuman keras. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama terhadap anak-anak yang baru tumbuh di usia remaja, bisa dikatakan anak-anak ABG. Anak-anak ABG ini dia emosionalnya labil, tidak seimbang. Dia cepat bahagia, tetapi juga dia cepat murung, cepat sedih. Berbeda dengan anak kita yang sudah dewasa, itu lebih mudah diberikan pengertian. Tetapi anak yang masih remaja, biasanya dia ingin menunjukkan jati dirinya. Dan terkadang kalau misalnya itu baik, itu akan memberikan dampak positif terhadap kejiwaannya. Tetapi kalau misalnya dia mendapatkan pengaruh yang buruk dari yang dia tonton di media sosial, di televisi, kemudian dari lingkungannya, nah ini akan membentuk karakternya menjadi pribadi yang buruk juga. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua harus bisa menyeimbangkan antara waktu pekerjaan kita mencari nafkah di luar sana dan juga waktu kebersamaan bersama keluarga. Jadi harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita bekerja mencari nafkah, kita niatkan untuk beribadah. Dan ketika kita juga memberikan kasih sayang, perhatian kepada keluarga, itu juga tentu saja merupakan ibadah. Nah, kalau sudah demikian, antara cinta, kasih sayang, dan ibadah, kemudian dengan pekerjaan kita mencari nafkah di luar sana, harus sama-sama seimbang. Jangan sampai terjadi ketika kita sudah jompo, sudah lansia, di saat seperti itu baru kita menyadari bahwasanya kita sudah melewatkan banyak waktu tidak bersama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi jauh, tidak dekat dengan kita sebagai orang tuanya. Nah, jangan sampai terjadi penyesalan seperti itu di usia kita ketika kita sudah lansia. Walaupun kita sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita,
Sebenarnya masih ada waktu-waktu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita itu bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Contohnya, di saat sholat berjamaah misalnya, ini menjadi momentum yang pas untuk mendekatkan diri orang tua dengan anak-anaknya. Misalnya ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu berangkat ke masjidnya itu bersama-sama. Ini akan memberikan dampak positif bagi anak-anak. Atau misalnya tidak bisa ke masjid, itu juga melaksanakan sholat berjamaahnya di rumah, itu tentu saja banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Misalnya berdoa bersama setelah sholat berjamaah, kemudian memberikan tausiah ataupun nasihat-nasihat kepada anak-anak. Ini sangat baik untuk kejiwaan anak-anak. Dan tentu saja kebersamaan ini akan melekat baik di hati anak-anak sampai dia dewasa. Kemudian selanjutnya misalnya di jam-jam makan. Kalau misalnya bisa makan bersama, lebih baik dilaksanakan makan bersama. Jangan ada ayah makan sendiri, kemudian si anak makan sendiri. Di situ akan terjadi kebersamaan, keharmonisan, canda tawa. Nah, jadi ini hal-hal kecil tetapi sangat berdampak baik terhadap keharmonisan keluarga. Ada doa khusus yang sangat baik kita panjatkan, terutama dalam sholat-sholat yang kita lakukan, supaya keluarga kita itu selalu harmonis. Kita diberikan istri ataupun istri memiliki suami dan memiliki anak-anak yang qurrata a'yun ataupun menyejukkan mata setiap mata yang memandangnya. Artinya membahagiakan, membanggakan. Nah, doa ini yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa seperti ini sangat baik kita panjatkan setiap kita sholat. Nah, jadi ini istilah menyejukkan mata ini sangat indah sekali ya. Kalau sesuatu itu sudah indah di pandangan mata kita, sejuk di mata kita, itu artinya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat hati kita itu bahagia. Nah, ini yang kita harapkan, memiliki suami, memiliki istri yang qurrata a'yun dan juga memiliki anak-anak yang qurrata a'yun. Dan istri juga memiliki suami yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata dan hati. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan karunia kepada kita sehingga kita memiliki keluarga yang qurrata a'yun. Amin. Jika Anda menyukai video seperti ini dan juga jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan memberikan like dan juga subscribe, dan juga silahkan di-share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nurudin Deng Patapa. Sampai jumpa di video berikutnya. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.